Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, anak-anak yang dicintai Allah, terkhususnya kelas 4 yang soleh dan soleha, kaifahalukum. Semoga kalian di rumah sehat selalu dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari bab tentang cinta sesama mukmin. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan atau memasuki bab 8, yaitu hadis tentang kejujuran. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang akan selalu berbuat jujur sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang akan selalu berbuat dusta sehingga akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita atau mengajak kepada kita untuk selalu berbuat jujur. Sebab berlaku jujur menjadi sarana menuju segala kebaikan. Kemudian hadis ini juga melarang kita atau mengajarkan kita untuk tidak berbuat dusta atau berbohong. Sebab dusta atau bohong menjadi sarana menuju segala kejahatan. Barang siapa yang membiasakan dirinya dengan kejujuran, maka kejujuran menjadi sifatnya dan pelakunya akan dikenal sebagai orang yang jujur. Sedangkan bagi orang yang sering berbohong, maka kebohongan akan menjadi sifatnya dan dia akan dikenal sebagai pembohong atau pendusta. Jadi kita harus membiasakan diri kita sebagai seorang yang jujur. Jangan menjadi seorang yang pembohong. Kemudian, jujur merupakan akhlak mulia, sedangkan dusta merupakan akhlak tercela. Akhlak yang mulia diperoleh dengan membiasakan diri untuk menerapkannya, sehingga jiwa kita akan terbiasa dan akan merubah tabiatnya. Jadi kita harus membiasakan diri kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan, yaitu dengan kejujuran. Ingat, amal yang soleh tempat kembalinya di surga. Sedangkan perbuatan yang buruk, perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya
berada di neraka. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Surga itu merupakan impian semua umat muslim. Impian semua umat muslim. Siapa yang tidak mau masuk ke surga? Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, ibadah, dan dalam semua perkara. Jujur itu berarti selaras antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta antara berita dan fakta. Jadi kita harus jujur dalam perkataan, kita tidak boleh bohong. Dalam perbuatan, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh berbohong. Pengertian jujur disebut juga dengan as-sidqu. Orang jujur disebut shadiq atau siddiq. Kejujuran ialah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perkataan, serta berita dan kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang berpegang teguh pada kejujuran. Sampai musuh-musuh beliau mengenal dan mengakui kejujuran beliau. Para sahabat juga mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berlaku jujur dalam segala hal. Sahabat yang paling jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sahabat yang paling jujur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dijuluki As-Siddiq, yang artinya orang yang benar atau jujur. Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk bertakwa dan hidup bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Maka dari itu, jika kita memiliki teman, pilihlah teman yang baik. Pilihlah teman yang selalu mengajak kita dalam kebaikan. Jangan pilih teman yang suka mengajak dalam hal kejelekan, seperti ngajak suka mengambil pulpen orang, atau mengambil buku orang, atau mencuri mangga tetangganya, atau mencuri uang orang, seperti itu. Jika kita memiliki teman seperti itu, tinggalkan. Kita harus memiliki teman yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal kebaikan. Teman yang selalu misalnya mengajak kita, yuk sholat, selalu mengingatkan kita dalam hal kebaikan. Jangan, kalau misalkan ente melakukan hal seperti itu nggak boleh, itu adalah hal yang dilarang. Kita harus memiliki teman seperti itu agar agar diri kita tidak terjerumus dalam hal kejelekan. Seperti itu. Kemudian orang yang membawa kebenaran adalah orang yang selalu jujur di setiap perkataan, perbuatan,
dan di setiap keadaannya. Jujur dalam perkataan adalah lurusnya lisan ketika berbicara seperti lurusnya tangkai dengan batangnya. Kemudian jujur dalam perbuatan adalah lurusnya perbuatan di atas perintah dan ittiba, seperti lurusnya kepala dan badan. Dan jujur dalam keadaan adalah lurusnya amalan hati dan anggota tubuh dalam keikhlasan, selalu berusaha dan mencurahkan segala kemampuannya dalam menggapai hal-hal tersebut. Kalau sudah demikian, jadilah seorang hamba termasuk orang-orang yang membawa kebenaran. Di antara tanda kejujuran itu adalah tenangnya hati. Hati kita merasa tenang. Sebaliknya, di antara tanda kedustaan adalah kebimbangan hati. Kebanyakan kalau misalkan kita selalu melakukan kejujuran, ketika kita diinterogasi atau apa, kita ekspresinya pasti biasa aja. Karena kita apa? Karena kita nggak merasa bersalah. Tetapi kalau misalkan orang itu merasa bersalah, terus dia menjawabnya dengan perkataan yang bohong, ataupun dia dengan perkataan yang dusta, itu apa? Pelaku tersebut pasti ada rasa apa? Takut, kemudian grogi. Dia ada merasa takut karena apa? Dia bersalah, tetapi dia tidak mengakuinya kalau dirinya itu bersalah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melakukan perbuatan jelek, itu apa? Tidak merasa nyaman diri kita. Itu kita merasa, aduh tadi kok saya melakukan seperti ini? Kok kenapa saya bisa banyak pikiran nantinya? Tapi kalau misalkan kita selalu melakukan perbuatan jujur, tidak berbohong, selalu mengatakan kebaikan, itu insya Allah apa? Menjadikan hati kita apa? Tenang, seperti itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara marfu dari hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah." Kejujuran itu ketentraman dan dusta itu keraguan-raguan. Jadi kalau kita melakukan kejujur, ya tenang-tenang aja, fan-fan aja, ya enggak. Tetapi kalau misalkan kita melakukan kedustaan, itu apa? Hati kita bimbang. Oh, nanti kalau misalkan aneh ditanya kayak gini, aneh mau jawab apa ya? Kira-kira jawabnya biar mereka nggak tahu tuh, aneh harus jawab apa ya? Terus kalau misalkan dia ngomong lagi, ngomongnya terus mendesak, terus aneh harus jawab apa? Terus seperti itu. Jika udah melakukan satu kebohongan, terus akan merembet kebohongan yang lainnya. Karena apa? Dia akan selalu menutupi kejelekan-kejelekannya. Seperti itu. Jadi kejujuran itu apa? Ketentraman. Dan dusta itu riba, keraguan-raguan. Orang-orang yang jujur itu memiliki kedudukan tinggi. Dia berada di mana? Dia berada di setelah kedudukan para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada'i was-sholihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Di sini sudah jelas, mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Kita harus pilih-pilih
atau kita harus pintar-pintar dalam memilih teman. Ingat ya, kita harus memilih teman yang soleh, yang baik, yang mengajak kita dalam kebaikan. Jangan memilih teman yang suka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kejujuran itu apa? Penting buat kita. Karena kejujuran akan mengantarkan kita ke surga. Ingat, dalil yang telah Bapak sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau yang jujur. Bapak ingatkan lagi, pilihlah teman yang selalu memberikan kita nasihat, yang selalu memberikan kita memberikan kita kebaikan, seperti ketika kita salah jadi nasihatin. Kemudian juga yang selalu mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan pilih teman yang suka mencuri, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, minum-minuman keras, ataupun merokok, ataupun dengan yang lainnya. Jauhi teman seperti itu. Ingat, amal yang soleh tempat kembalinya di surga, jannah. Sedangkan perbuatan yang buruk tempat kembalinya di neraka. Ya. Jadi Bapak pesan kepada kalian, jangan pernah berbohong kepada siapapun. Kepada orang tua kita juga tidak boleh berbohong. Ya. Jangan berbohong kepada orang tua kita, tidak boleh. Bapak harap dengan pelajaran ini kalian bisa merubah sikap kalian yang tadinya suka berbohong menjadi lebih baik lagi, ya. Karena ingin apa? Karena ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah nanti Bapak akan berikan soal, ya. Insya Allah Bapak akan memberikan soal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.